Meriam Surabaya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik semua. Coba, kita sudah memasuki bulan November. Apa ya yang spesial dari bulan November ini? Ada yang tahu? Bu Widya coba cari tahu ya. Bu Widya coba bertanya ke semua warga sekolah yang ada di sekolah saat ini. Ikuti kegiatan Bu Widya hari ini. Oke. Hari apa Pak Joko? Hari pahlawan. Hari pahlawan. Hari pahlawan. Peringatan dari pahlawan khususnya di Kota Surabaya. Iron Man, Batman, Superman, Wiro Sableng. Spiderman, Hulk. Batman, Spiderman. R.A. Kartini, Patimura. Pahlawan nasional seperti Ki Hajar Dewantara, pahlawan revolusi seperti Haryanti, Bung Tomo, Diponegoro, Indah Soekarno. Cut Nyak Dien. Yang tangguh, tak tahu seseorang yang berani menunjukkan keberaniannya atau menonjolkan sesuatu kemampuan untuk membela negaranya. Orang yang berjuang membela negara atau orang yang berjuang membela untuk kepentingan orang lain. Orang yang mempertahankan negara. Pahlawan itu adalah orang yang berjasa bagi bangsa dan negara. Pahlawan itu adalah orang yang membela negara dan seluruh tanah airnya. Orang bisa menghindari dari rasa malas, rasa pesimis, rasa rendah diri, dan rasa mudah menyerah. Nah, itu tadi pertanyaan dan jawaban dari beberapa guru dan murid yang ada di sekolah saat ini. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tahu 10 November itu apa? Ada apa di tanggal 10 November? Oke, mari ikuti kegiatan Bu Widya dan guru-guru yang lain di tempat berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Di acara ini Bu Arina akan mengajak anak-anak untuk berkeliling di Tugu Pahlawan. Nah, hari ini kita akan memperingati Hari Pahlawan, tepatnya tanggal 10 November. Bu Arina hari ini sudah berada di salah satu tempat bersejarah di Surabaya, yaitu Tugu Pahlawan. Mari kita berkeliling bersama-sama di Tugu Pahlawan. Yuk simak videonya bersama-sama. Sekarang Bu Arina sudah berada di pintu masuk Museum 10 November. Di dalam ada beberapa peninggalan sejarah mengenai peperangan pada saat di Surabaya. Nah, untuk penjelasannya kita simak penjelasan dari beberapa Bapak Ibu guru. Mari kita simak bersama-sama. Oke anak-anak, kali ini Pak Desta sudah berada di Museum 10 November. Kali ini kita akan melihat salah satu seragam dari polisi istimewa. Nah, ini adalah bentuk dari seragam dari Pak Polisi ketika di zaman dulu. Oke, sekarang kita akan beranjak ke barang-barang antik yang selanjutnya. Di sini sudah ada kamera, mesin ketik, dan juga tas medis yang ketika digunakan dulu oleh para pahlawan kita. Ini adalah bentuk mesin ketiknya, ini kameranya yang digunakan untuk mengabadikan momen dulu. Nah, ini adalah tas medis yang digunakan untuk para pejuang
untuk mengobati para pahlawan yang terluka. Nah, oke, kita akan lanjut ke step yang selanjutnya. Ini adalah seragam tentara BKR dan juga seragam-seragam yang lainnya di sini juga banyak. Nah, ini adalah penampakan daripada seragam-seragam pahlawan-pahlawan kita yang dulu pernah berjuang. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah berada di lantai 2. Nah, ini adalah salah satu peninggalan, yaitu sepeda pada pendudukan masa Belanda. Nah, sekarang mari kita lihat mata uang yang digunakan oleh bangsa Indonesia pada zaman dahulu. Nah, ini adalah perangko. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini adalah foto-foto wilayah-wilayah Surabaya pada zaman dahulu. Di sini kita akan melihat senjata. Nah, di sini ada senjata kaliber besar dan juga ada tempat peluru. Nah, sangat mengerikan ya, besar-besar. Lihat di sana. Nah, di sini ada senjata juga. Ini adalah senjata KNKL dan ini biasanya dipakai oleh tentara Jepang. Kita lihat sebelah sana itu banyak sekali senjata. Ini adalah senjata hasil dari rampasan tentara Jepang maupun tentara Belanda. Semua senjata ini adalah senjata milik para penjajah yang dahulunya digunakan untuk menembak para pahlawan kita. Tetapi para pahlawan kita tidak takut. Mereka hanya menggunakan sebuah bambu runcing untuk mengalahkan para penjajah dan mengusir dari kota Surabaya. Nah, di dalam tubuh pahlawan ini kalian bisa mengunjungi diorama statis. Di dalam diorama statis ini kalian bisa melihat dan mendengarkan cerita tentang peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di kota Surabaya. 10 November yang garis tubuh pahlawan Surabaya agar memudahkan kita mengikuti jejak para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita dengarkan setiap etapa perjuangan arek-arek Surabaya. Para penunjuk, di depan Anda adalah Oke, bisa kita lihat di sini ada gambar-gambar pahlawan yang ikut andil dalam peperangan selama 10 November. Bisa kita lihat mulai dari Maijen Sungkono, Gubernur Surjo, Muhammad Hasin, dan masih banyak lagi. Tadi kita sudah berkeliling Tugu Pahlawan dan juga Museum 10 November. Kali ini Bu Arina beserta Bapak Ibu Guru akan mengajak anak-anak berkeliling Surabaya untuk melihat beberapa bangunan bersejarah. Kali ini adalah penjara Kalisosok. Penjara ini dianggap penjara yang paling menakutkan karena penjara ini sangatlah gelap, pengap, sempit. Di mana satu ruangan yang hanya diisi 20 tapi
zaman dahulu diisi 90 orang. Penjara ini didirikan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1808. Bisa kita lihat ya, betapa tingginya dinding di belakang ini. Dan itu adalah pos untuk menjaga atau para polisi. Di sini adalah lokasi ketiga dari safari virtual kita, yaitu bertepatan di Jembatan Merah Surabaya. Tepatnya di Jalan Kembang Jepun. Di sini pertumpahan darah arek-arek Surabaya hingga menewaskan Jenderal AWS Malabi, sehingga nama jembatan ini diabadikan dengan nama Jembatan Merah Merdeka. Kita lanjut ke 4, yaitu ke Pos Indonesia. Surabaya merupakan kota yang memiliki bangunan-bangunan bersejarah, terutama peninggalan-peninggalan dari Belanda. Nah, kali ini Pak Desta sudah berada di lokasi keempat, yaitu adalah kantor pos Kebonrojo, yang mana kantor pos ini dulunya sebelum menjadi kantor pos adalah merupakan tempat menimba ilmu dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yaitu sekolah ya, pada tahun 1915 sampai 1920, yang mana setelah itu bangunan ini dirubah menjadi bangunan kantor pos, yang mana sampai saat ini kantor pos ini menjadi kantor pos tertua yang ada di Indonesia. Nah, saat ini saya sedang berada di Hotel Majapahit. Hotel Majapahit ini merupakan hotel bersejarah di Surabaya, karena disinilah terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda, bendera merah putih biru, menjadi bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Di samping ini adalah Plaza Surabaya. Dahulunya bangunan ini adalah tempat yang bersejarah karena dahulunya tempat ini adalah Rumah Sakit Simpang. Bu Arina berdiri di depan bukti sejarah bahwa Plaza Surabaya dahulunya adalah sebuah rumah sakit. Ya, Rumah Sakit Simpang. Rumah Sakit Simpang adalah rumah sakit yang diperuntukkan untuk para tentara-tentara. Namun, pada tanggal 10 November, banyak korban berjatuhan, sehingga para pemuda yang gugur ataupun terluka pada 10 November dirawat di Rumah Sakit Simpang. Ya, monumen ini adalah sebagai bukti bahwa Plaza Surabaya dahulunya adalah sebuah rumah sakit yang sangat bersejarah. Itu tadi kegiatan safari virtual kita untuk memperingati Hari Pahlawan. Untuk anak-anak tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk mengenang jasa pahlawan. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara mengunjungi tempat bersejarah yang ada di kota Surabaya.